Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kedatangan TV LG teman-teman ya. Kata yang punya tidak ada gambar, cuma ada tampilan OSD saja. Sekarang kita coba kita hidupkan. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Ada OSD-nya saja teman-teman ya. Kita lihat. Nah ini dia. Ada sinar eh, agak terang, terus redup dan mati teman-teman ya. Kita coba kita alihkan lagi. Kita alihkan. Ternyata bisa hidup. Sementara tadinya protek teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada OSD-nya saja. Sempat tampilan layarnya ini terang sebentar terus redup ya. Dan OSD-nya hilang sekarang. Sekarang kita coba kita bongkar dulu untuk casing belakangnya. Ini teman ya. Belum saya bongkar. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Gimana sih cara memperbaiki untuk jenis TV LG? Ada tampilan gambar, terus tadinya terang, terus redup, disertai hanya tampilan OSD-nya saja yang terang. Sekarang kita bongkar dulu sebelum melangkah lebih lanjut teman-teman ya. Kita bongkar dulu. Nah ini dia untuk modelnya teman-teman ya. Modelnya untuk casing belakangnya. Ini dia untuk model TV-nya 20 cc 20M ya. Sekarang kita bongkar dulu untuk casing belakangnya. Nah ini dia untuk mesinnya teman-teman ya. Kasus seperti ini teman-teman ya perlu diperhatikan untuk jenis kerusakan tadi. Sempat nyala terang sebentar terus redup. Jadi untuk teman-teman pemula untuk perbaikan jenis ini, satu yaitu kita perhatikan dulu teman-teman ya untuk kerusakan tadi. Pastikan untuk beberapa solderannya tidak ada yang lepas di bagian IC Micomnya ini dan di bagian flybacknya ini. Sekarang tinggal kita cek teman-teman ya untuk kerusakan tadi. Yang pasti untuk skalanya di DC. Untuk prop hitam taruh di body tuner juga bisa, di body tabung juga bisa. Sekarang kita cek untuk pertama yaitu untuk tegangan di B+-nya teman ya. Kita cek untuk B+-nya. B+-nya posisinya di sini teman ya. Ini dia. Ini ada dioda. Kita cek tegangannya. Nah itu dia. Ada 112 volt. Dan TV-nya sudah start. Tapi kenapa kok tampilan gambar tidak cerah? Satu yaitu untuk B+-nya kan sudah normal teman ya. Jadi jangan di otak-atik di bagian sini power supply-nya ini. Ini adalah bagian primernya. Berhubung menggunakan IC STR F6654 untuk jenis ini. Untuk di primernya, sedangkan untuk di ini adalah bagian sekundernya. Langkah selanjutnya kita cek di bagian sini teman ya, di bagian G2 atau sekren ada tegangan berapa volt di sana. Kita cek langsung tegangannya teman ya. Ini untuk G2 nya
G2 nya biasanya ditandai dengan kabel yang kecil ini teman ya. Ini ada kabel 2 untuk dari flyback, yang besar ini, yang agak besar ini untuk fokusnya, sedangkan ini adalah bagian G2 nya. Sekarang kita cek tegangannya di G2 nya ada berapa volt di sana. Kita cek langsung teman ya untuk G2 nya. Nah, ini dia ada 167 volt, 168 volt teman ya. Sepertinya untuk G2 tegangan segitu masih bisa bersinar untuk tampilan di tabungnya tadi teman ya. Harusnya bisa bersinar cerah. Langkah selanjutnya kita angkat ini dia teman ya, untuk sekrennya ini di flyback kita putar searah jarum jam ke kanan teman ya. Nah ini kalau seandainya masih sama, bisa mungkin gejalanya di ABL flyback. Sekarang kita cek di ABL flyback, berhubung untuk G2 nya masih bagus. Ini teman ya, ABL flyback posisinya di sini. Nah, ini dia. Ini adalah ABL flyback. ABL, untuk kaki ABL biasanya ditandai dengan cimilar, dan untuk kaki ABL tersebut tidak terhubung dengan kaki-kaki yang lain. Sekarang kita tengok di belakang. Nah, ini teman ya, untuk ABL-nya, tidak terhubung dengan kaki yang lain. Ini dia. Ini adalah bagian ABL-nya. Sedangkan ini adalah H atau header. Sedangkan yang satunya ini adalah bagian AFC, teman-teman ya. Ini AFC. Sekarang kita cek di bagian sini, di bagian ABL, teman-teman ya. Ini ABL dan terhubung cimilar tadi ke ground. Untuk cimilar tadi. Jadi untuk kaki ABL ini tidak terhubung sama kaki-kaki yang lain. Ke sini juga tidak terhubung, ke sini tidak terhubung, ke ground juga tidak terhubung. Otomatis untuk ABL ini berdiri sendiri tanpa menghubungkan kaki-kaki yang lain. Sekarang kita cek dulu untuk ABL-nya. Berhubung untuk tegangan tadi, maksudnya tampilan gambarnya terang sebentar terus redup. Jadi kita cek di bagian ABL-nya. Karena untuk G2 nya masih normal teman ya, untuk tegangannya. Kita hidupkan lagi. Nah, ini sudah hidup. Ini adalah bagian B plusnya 111 volt. Sedangkan ini adalah bagian ABL-nya. Kita cek di sini. Nah, ini dia. Hanya terukur 1,7 volt teman ya. 1,8 volt. Bisa jadi kerusakan ini resistor teman ya. Umumnya BL itu dari B plus teman-teman ya. Ini B plus. Dari B plus ini ada R yang terhubung dengan ABL. Jadi R dari B plus ke ABL ini umumnya memakai 100 kilo sampai 220 kilo untuk R tersebut. Jadi solusi terakhir yaitu kita kasih R saja di bagian sini ke sini. Kita kasih R dulu. Nah, ini dia untuk R-nya teman ya. Coklat, hitam, kuning. Ini untuk R-nya. Atau bisa memakai 220 kilo ya.
Sekarang tinggal kita pasang di bagian B plus, teman-teman ya. Ini adalah bagian B plusnya menuju ke ABL feedback. Nah, itu dia untuk cara pemasangannya. Bisa mungkin teman-teman ya, untuk kerusakan tadi R bawaannya di sini ya, aslinya bisa mungkin putus atau nilainya berubah. Sekarang tinggal kita hidupkan lagi untuk TV-nya teman-teman ya. Kita hidupkan lagi, apakah bisa nambah untuk tegangannya di ABL. Nah, itu dia 60, terus turun-turun teman ya, turun-turun menjadi berapa volt. Terus turun teman-teman ya, kita cek terus sampai mendekati 30 volt sampai 35 volt teman-teman ya, untuk ABL biasanya. Nah, itu dia 36 volt ya untuk ABL nya di sini. Posisikan di DC untuk pengukurannya. Sekarang kita cek untuk G2 nya apakah bisa naik. Nah, ini dia masih sama teman-teman ya, untuk G2 nya masih di 175 volt untuk G2 nya. Ini ya, untuk G2 nya masih di 175 volt. Teman-teman barangkali mengalami juga ya untuk kerusakan TV bila mana di menu atau di pengaturan tapi posisi di kontras gambar tidak kontras, istilahnya buram teman-teman ya, tidak cerah. Bisa mungkin gejalanya di jalur sini, jalur ABL ini teman-teman ya. Kita lebih perdekat sedikit di jalur ABL sini ini teman ya, dia menuju ke umumnya menuju ke dioda ya, ke dioda 4148. Biasanya salah satunya ada yang nilainya ada yang berubah atau yang setengah short. Jadi untuk dioda tersebut harus diganti saja. Gitu untuk saran saya. Nah, sekarang tinggal kita cek untuk tampilan gambarnya, barangkali ada perubahan setelah pergantian R tersebut teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia berhasil teman ya untuk kerusakan tadi. Dan untuk tegangan ABL nya ada 37 volt teman-teman ya. Sekarang kita tengok untuk R aslinya. Umumnya untuk kerusakan tadi teman-teman ya, untuk kerusakan tadi R bawaannya putus atau nilai hambatannya berubah teman-teman ya. Ini dia untuk R nya. R aslinya adalah 90 kilo teman-teman ya. R 90 kilo ini diganti 100 kilo juga bisa, 120 kilo juga bisa. Gitu aja teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.